Hai guys, setelah kita tadi jalan-jalan di masjid Al Sayyid di Solo, kita bergeser di Keraton Surakarta. Guys, kita masuk di Keraton Surakarta dibawa oleh pemandu keraton. Kita keliling dulu ya guys. Ini silsilahnya dinasti Kerajaan Mataram. Yang dulu berhasil Surakarta ini adalah ibu kota Kerajaan Mataram. Yang awalnya dari Kerajaan Majapahit. Ada yang tahu Majapahit? Majapahit itu dulu pusat pemerintahnya di kota Mojokerto yang sekarang. Dari Majapahit, Kerajaan Majapahit runtuh menjadi Kerajaan Demak. Ini di Jawa Tengah yang berada di sebelah timur kota Semarang. Dari Demak kemudian ke Kerajaan Pajang. Pajang ini pusat pemerintahnya. Jadi setelah runtuhnya Kerajaan Pajang yang dulu berada 5 kilo sebelah barat kota Solo, ini kemudian menjadi Kerajaan Mataram. Mataram pertama kali ibu kotanya di Kota Gede. Ada yang kenal Kota Gede? Yang sekarang terkenal kerajinan peraknya di daerah Yogyakarta. Dari Kota Gede kemudian pindah ke Pleret. Pleret ini juga masih di daerah Bantul, Yogyakarta. Dari Pleret kemudian ke Kartosuro, 15 kilo sebelah barat kota Solo. Tahun 1745 pindah di tempat ini dan sekarang Bapak Ibu berdiri. Ini namanya Desa Solo. Setelah keraton ini berdiri oleh Pakubuwono II, raja yang pertama di sini, nama Solo tadi diganti menjadi Surakarta. Maka ada dua nama, Solo dan Surakarta. Kemudian setelah Pakubuwono II wafat, diteruskan putranya Pakubuwono III. Pakubuwono III bertahta di Kerajaan Mataram. Kemudian pecah perjanjian Giyanti. Kalau Bapak dan Ibu pernah belajar sejarah tentang perjanjian Giyanti di Mataram, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, barat dan timur. Yang timur ibu kotanya tetap di sini, yang sebelah barat oleh Pakubuwono III diberikan kepada pamannya bernama Pangeran Mangkubumi, kelak bergelar Hamengkubuwono ke-1, keratonnya Yogyakarta. Jadi kalau kita melihat di sini, Keraton Surakarta ini lebih tua daripada Yogyakarta, karena baru pecah pada zamannya Pakubuwono III. Sekarang di sini sudah Pakubuwono ke-13, di Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10. Ini Pura Paku Alam ke-10. Ini Kadipaten, di bawahnya Keraton Yogyakarta. Kalau di Surakarta namanya Kadipaten Puro Mangkunegaran. Ini di bawahnya Keraton Surakarta. Ini sekarang Mangkunegoro ke-10, atau kalau Bapak Ibu mengenal Mas Bre, itu adalah Mangkunegoro ke-10 yang dulu dipakai tempat untuk pernikahan putranya Pak Jokowi atau Mas Kaisang. Itu di sini, tidak di sini tapi berada di sini. Jadi sebetulnya semua ini masih satu keluarga dari satu keturunan, yaitu Sri Susunan Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV. Raja pertama Yogyakarta adalah adik Pakubuwono II, raja yang pertama di sini. Sedangkan ayah Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said yang bergelar Adipati Mangkunegoro ini adalah kakak Pakubuwono II. Jadi ini masih satu ayah. Hanya sekarang sudah pecah menjadi 4 ini, dikenal dengan Catur Sagopro.
Jogja 2, di sini 2. Jadi Keraton Surakarta adalah yang paling tua di antara 4 ini tadi. Ini adalah penerus lurus dari dinasti Mataram. Ini. Sekarang di sini Pakubono ke-13, juga masih berada di dalam. Mohon maaf, nanti Bapak Ibu semua tidak boleh memakai alas kaki kecuali sepatu. Jadi yang memakai sandal, sepatu sandal nanti dilepas, ditinggal di sini. Yang kedua, yang memakai topi boleh dilepas, kemudian yang memakai kacamata hitam juga dilepas ya, mohon maaf. Nanti sepatu sandal dilepas, ditinggal di sini, keluar nanti diambil lagi. Kalau Bagi perempuan yang memakai celana panjang diharuskan memakai sarung guys, sementara yang memakai sandal atau sandal sepatu juga harus dilepas. Ya, itulah aturan masuk Keraton Surakarta. silakan di sini semuanya. Inilah Keraton Surakarta guys. Jadi di dalamnya ini cukup luas, ada pendoponya. Kita nanti dibawa oleh pemandu keraton. Ini bangunan utama, bangunan Keraton Surakarta yang dulu dibangun oleh Pakubono II tahun 1745. Raja yang sekarang Pakubono ke-13, beliau masih berada di sini, di dalam keraton ini, tapi sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Raja yang sekarang hanya sebagai simbol, yang jelas memiliki tugas utama, yaitu mengemban, melestarikan, dan menjalankan upacara adat. Ada sekitar 11 upacara adat yang harus dijalankan oleh Raja dalam 1 tahun. Di antaranya adalah Tahun Baru Jawa, atau yang dikenal dengan nama Kira Pusaka, setiap 1 suro. Jadi itu adalah salah satu upacara adat. Jadi sekarang ini tugas Raja adalah mengemban dan melestarikan budaya, termasuk bagaimana kita ini untuk memasuki keraton, pelataran keraton, tidak boleh memakai sepatu atau tidak boleh memakai alas kaki. Dulu itu mulai dari pintu itu sepatu dan sandal semuanya tidak boleh dipakai. Jadi kita tanpa alas kaki masuk ke sini, kemudian bahkan dulu kita jalannya pakai jalan dodok. Kalau sekarang masih disuruh jalan dodok, tidak ada yang nyampe ke sana masih. Pasti di sini sudah capek. Maka sekarang diberi kemudahan, tidak jalan dodok, dan sepatu sudah boleh dipakai karena dianggap sudah sopan. Tapi kalau sandal tidak. Jadi itu adalah salah satu tugasnya Raja. Maka hamparan pasir yang ada di sini ini diambil atau didatangkan dari pantai selatan. Jadi dari pantai Parangkusumo. Jadi Parangkusumo yang ada di sebelahnya pantai Parangtritis. Pasir laut itu yang pasti secara ilmiah mengandung garam. Jadi biar tidak ada rumput yang tumbuh di sini seperti yang kita lihat. Jadi tidak ada rumputnya. Jadi kalau halaman Bapak dan Ibu yang di rumah biar tidak ada rumputnya, kalau ke pantai boleh membawa pasir pulangnya. Jadi nanti ditaruh di depan rumah pasti tidak ada rumputnya. Itu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang kasat dan tidak kasat mata. Semua memiliki media, semua memiliki ruang, sehingga dia memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, dijalin hubungannya dengan makhluk yang kelihatan maupun tidak kelihatan agar terjadi kehidupan yang harmoni. Saling menjaga, saling menghargai, tidak saling memusuhi. Ya, seperti yang dilakukan di Keraton Surakarta ini. Kenapa kita harus melepas sepatu dan sandal? Jadi filosofinya, di samping kalau tidak memakai sepatu atau sandal atau nyeker, itu secara kesehatan juga lebih baik, ya, karena untuk terapi yang ada di pasir ini. Tetapi filosofinya Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan menggunakan alas kaki dan tanpa alas kaki, itu kira-kira lebih berhati-hati yang mana? Iya, yang tidak menggunakan alas kaki. Jadi filosofinya di dalam kita melangkah membawa diri kemanapun kita ini berada, senantiasa dengan menggunakan rasa dan perasaan.
Karena tanpa menggunakan alas kaki pasti kita akan menggunakan rasa dan perasaan di dalam berjalan. Karena apa yang akan kita injak pasti akan terasa. Kalau sakit pasti kita tidak akan melanjutkan. Nah itu halnya orang hidup, ya, filosofinya agar kita senantiasa berhati-hati. Seperti ketika kita berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Ya. Kemudian yang kedua juga untuk terapi tadi, Bapak dan Ibu, kalau dulu abdi dalam itu membersihkan halaman pasir ini, ya, itu kalau nyapu itu jalannya mundur, tidak boleh maju. Jadi artinya apa? Sore hari semua disuruh membersihkan. Nanti kalau ada bekas kaki malam hari yang datang ke sini biar tahu. Jadi pagi hari bisa dilihat di sini ada bekas kaki, berarti tadi malam ada orang melihat. Jadi untuk melihat jejak kakinya. Kemudian siapa yang sempat tadi melihat cermin yang ada di depan pintu ketika kita akan masuk, ya, yang di depan pintu pasti ada cerminnya. Apalagi tadi kalau melihat sempat di pintu gerbang sana ada cermin yang besar, itu semua maknanya di samping untuk bercermin para abdi dalam yang akan menghadap raja berkaitan dengan pakaian dan sebagainya sudah pantas atau belum, tetapi di situ ada makna filosofi yang terkandung lebih dalam. Seperti ketika kita sedang bercanda dengan teman-teman, ada salah satu yang mengatakan, ngaca kamu mbak, apa artinya? Berintrospeksi diri. Kalau orang Jawa mengatakan mulat sariro hang rosowani, jadi melihat diri sendiri bercermin. Kalau kita tidak pernah bercermin, bahkan jarang sekali bercermin, berintrospeksi, biasanya kita akan seperti yang mengatakan tadi, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan sana nampak. Kita menggibah orang lain, padahal kita jauh lebih jelek dari mereka. Itu yang kadang tidak sadar. Maka di keraton itu banyak cerminnya, agar orang itu senantiasa sering berintrospeksi diri. Melihat pada dirinya sendiri, biar hatinya bersih, biar pikirannya bersih, segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, semua itu kalau ada pada diri kita, insya Allah akan mancar keluar lewat aura wajah kita. Kalau orang dulu mengatakan inner beauty. Jadi sawo, kalau yang di luar sawunya besar-besar segini. Ya, kalau kecil itu kecil. Jadi sawunya paling besar seperti ini. Dan musim berbuahnya setelah Januari ini nanti banyak yang mulai berbunga. Kemudian setelah itu menjadi buah. Setelah berbuah, waktu masih kecil hijau, kemudian berubah kemerahan. Setelah itu berubah menjadi coklat dan kehitaman, itu sudah matang. Kalau sudah matang, tidak boleh dipetik, tapi dibiarkan sampai jatuh di bawah, baru kita ambil. Pohon sawo kecil ini ditanam oleh raja yang mengalami zaman keemasannya Keraton Surakarta, yaitu Pakubuwono ke-10. Jumlah pohonnya ada 77, kalau ada yang sempat mau menghitung silahkan. Ini sama dengan usia beliau, Pakubuwono ke-10, ketika menanam pohon sawo kecil ini 77 tahun. Maka kalau ada yang mati harus diganti, maka ada yang kecil di sana, ada yang besar di belakang kita ini yang paling tua. Ini Pakubuwono ke-10 itu bertahta tahun 1893 sampai 1939, jadi pohon ini sudah ratusan tahun. Ya. Besarnya paling besar ya seperti ini, karena pertumbuhan pohon sawo kecil berbeda dengan pohon pisang atau yang lainnya, karena ini pertumbuhannya lambat sekali. Kenapa tidak boleh dipetik Bapak dan Ibu? Ya, sawo kecil kalau orang Jawa artinya sawo kecil atau kebaikan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih sempat, tanamlah kebaikan demi anak dan cucu kita. Maka ketika berbuah tidak boleh dipetik, dibiarkan sampai jatuh. Itu halnya ketika kita menanam kebaikan, belum tentu kita sendiri yang akan menuai, tapi anak dan cucu kita yang akan menuai. Maka orang dulu sering bertirakat bukan untuk dirinya, tapi untuk keturunan-keturunannya. Seperti yang dilakukan oleh PB 10, ini menjadi raja yang kaya, adil, makmur, bijaksana, karena tirakat yang dilakukan oleh orang tuanya Pakubuwono ke-9, yang sering bertapa, bermeditasi, bertapakur, wirid, sehingga dia mendapat julukan Sinuwun Bangun Topo atau suka bertapa. Jadi anaknya semua banyak yang berhasil, maka dia sadar betul semua ini bukan karena dia semata, tapi tidak lepas doa dari orang tua. Jadi bapak dan ibu adalah segala-galanya.
Maka kalau orang dulu menempatkan sosok bapak dan ibu itu di atas segala-galanya. Bahkan pertama kali masjid yang ada di kerajaan Demak itu, puncak masjidnya tidak menggunakan bulan bintang tapi masih menggunakan linggayoni atau bopo biung. Karena itu awal dari kehidupan kita, yaitu bopo biung. Maka kalau orang dulu sedang berjalan kakinya kena batu, pasti bilangnya aduh biung, karena itu menyebut sosok ibu, bopo dan biung. Ya, bopo itu bapak, biung itu ibu. Divisualisasikan dalam wujud jenang abang putih kalau orang Jawa, tasakuran, yaitu bubur abang putih. Abang itu ibu, merah itu ibu, putih itu bapak. Jadi visualisasinya Masjid Demak. Puncaknya masih Lingga dan Yoni, dan masjid dulu pasti ada 3 tingkatan, 3 Trimandala karena pengaruh Hindu Brahma Wisnu Siwa, tetapi sebetulnya itu sama dengan kita, Baitul Muharram, Baitul Makmur, Baitul Muqaddas. 3 bagian tubuh manusia, bawah, tengah, atas. Lahir, hidup, mati adalah cycle yang tidak bisa kita tentang, tidak bisa kita tolak. Jadi kita lahir lewat siapa, kita akan hidup berjodoh dengan siapa, kapan kita akan meninggal, itu tidak ada yang tahu. Itu adalah kehendak alam. Ya. Jadi ini filosofi, salah satu filosofinya yang ada di keraton. Ada tulisan di lar. Keren guys, kita masih di Keraton Surakarta guys, kita masih dibawa oleh pemandu keraton. Beliau menjelaskan bagaimana ruang-ruang yang ada di keraton dan apa saja yang harus kita lakukan, dan intinya pesannya pemandu ini banyak menjelaskan tentang filosofi atau makna-makna yang ada di Keraton Surakarta. Oke, kita lanjutkan guys karena kita masih bergeser di bagian-bagian lain. Oke. Sama seperti yang kalau dipakai identitas kita. Orang Indonesia itu warna kulitnya apa? Sawo matang. Ada yang hitam juga, ada yang putih juga. Tapi rata-rata sawo matang. Tapi kalau ini masih kecil hijau, kemerahan, kemudian coklat. Kalau rasanya sama, teksturnya juga sama, seperti buah sawo kecil yang ada di luar. Mbaknya pernah makan? Buah sawo kecil yang di luar, buah sawo yang di pasar itu? Pernah makan? Pernah. Rasanya apa, Bu? Manis ya. Ini akan lebih manis kalau makannya sama itu. Jadi tambah manis. Itu menara tertinggi di kota Solo. Ya. Bangunan itu tertinggi di kota Solo, tingginya 40 meter. Ya. Gunanya untuk meditasi, betapa tafakur wiridnya para raja. Juga digunakan oleh raja untuk melihat situasi kondisi keamanan di luar keraton sana. Depan sana ada namanya Benteng Pastempel. Kalau di Yogyakarta ada namanya Benteng Pastempel. Ya. Jadi di sana kalau pusat tentara Belanda kan di sana. Jadi kalau apa yang ia lakukan, dia dilihat diintai dari ketinggian itu. Ya. Jadi 40 meter. Ya, maaf, jadi maksud saya bangunan tertinggi itu waktu itu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang di luar sana sudah banyak bangunan yang melebihi panggung Songkotbuwono. Bahkan karena perdanya memang sudah mengizinkan untuk membuat bangunan melebihi panggung Songkotbuwono. Jadi ini juga digunakan oleh raja-raja zaman dulu bersama Yogisworo. Tahu Yogisworo? Yogisworo itu kalau sekarang identik atau sama dengan MUI. Jadi MUI ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, mereka harus naik ke sana untuk mencari hilal. Jadi hilal dicari, kalau sudah ketemu, dia memerintahkan untuk berpuasa besok atau kapan mulai puasa. Kalau sekarang sudah tidak lagi, karena pemerintah sudah sibuk mencari hilal, kita tinggal menunggu beritanya aja, besok puasa kita puasa. Ya, seperti yang disampaikan oleh sidang Ustaz. Ya, jadi kita lebih benar. Menjalankan upacara adat sekaligus tinggalnya raja. Karena ini masih digunakan untuk upacara adat dan tinggalnya keluarga raja, maka kita tidak bisa masuk ke sana, hanya dibatasi di tali yang ada di depan kita ini. Jadi kita tidak usah masuk ke sana, dibayangkan saja. Yang jelas di dalam sana luasnya, kalau kita bisa masuk Bapak Ibu, ada 8 kali lipat yang kita lihat di sini. Jadi luasnya masih luas sekali. Karena raja dulu atau keraton ini dulu kan merupakan ibu kota negara.
pusat kerajaan negara Mataram yang pemerintahnya meliputi seluruh Pulau Jawa. Yang tidak masuk hanya Banten sama Belambangan. Tahu Belambangan? Banyuwangi yang sekarang ini. Ya. Itu yang tidak masuk, sehingga ini pusat pemerintahnya di sini. Upeti semua masuknya ke sini, pajak semuanya masuknya ke sini. Tapi kalau semenjak POC masuk, ya, POC itu, ya, tentara Belanda, ketika masuk ke tanah Jawa, bukan ke Indonesia. Indonesia belum ada, yang ada tanah Jawa. Itu tahun berapa? Ada yang, ya, 1602. Ya. 1602 masuk ke sini ke kerajaan Mataram, maka beliau atau POC sudah mulai intervensi tentang kekuasaan wilayah Mataram. Sebagian wilayahnya bahkan dikuasai oleh POC, tinggal daerah yang Bapak Ibu kenal sekarang dengan daerah yang berawalan nomor polisinya huruf A. Mana saja coba? Ya, AB, AA, AB, AD, AE. Sampai AD, Jawa Timur sana. Tinggal itu, kemudian berkurang lagi ketika Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan 1945, maka dua raja Surakarta dan Yogyakarta sama-sama menyatakan diri menggabungkan wilayahnya kepada Republik. Maka diapresiasi oleh Presiden Soekarno, Surakarta dan Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Istimewa Surakarta, baru kemudian istimewa Yogyakarta. Ini ketika Yogyakarta menjadi ibu kota negara yang pindah dari Jakarta pernah ke Surabaya. Sehingga di sini markasnya sayap kiri, bahkan banyak pemberontakan. Akhirnya ini dipandang membahayakan stabilitas negara oleh Presiden Soekarno. Status daerah istimewa Surakarta dibekukan, bukan dicabut, dibekukan. Jadi tidak dicabut, tidak dihilangkan, tapi dibekukan. Nah, dibekukan itu sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa cair. Jadi menjadi lagi daerah istimewa Surakarta, sehingga akan memiliki kesamaan finansial seperti yang ada di Yogyakarta. Andaikan dulu dua raja Surakarta dan Yogyakarta tidak menyatukan wilayahnya kepada Republik, mungkin saja Bapak dan Ibu kesini pakai paspor. Karena dua negara yang berbeda, yaitu negara Mataram dengan negara Indonesia. Karena sudah ada kebesaran hati beliau tadi, ya kondisinya sekarang seperti ini. Maka kalau saya raja di Surakarta hanya mengemban, melestarikan budaya Jawa saja. Kalau di Yogyakarta masih memiliki kekuasaan politik. Jadi di samping sebagai raja, Sultan juga sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu semua, lebih mengenal Jogja apa Surakarta? Yogyakarta karena daerah istimewa. Apalagi sekarang ditambah lagunya Jogja Istimewa. Jadi lebih mengenal lagi Jogja Istimewa. Itu perjalanannya. Jadi ini dulu adalah sebuah negara. Sekarang tinggal setelah dibekukan 54 hektar, mulai alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Ini patung-patungnya dari Roma Italia, bergaya Nasrani karena memang ini sebagai simbol toleransi beragama. Kalau raja Islam karena ini Mataram Islam. Dulu ada Mataram Hindu. Pernah dengar Mataram Hindu? Mataram kuno. Ya, Mataram kuno atau Medang Kamulan, Jama Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, Wangsa Isana. Ketika Wangsa Isana bertahta, ya, pada abad ke-10-an, Gunung Merapi yang dijaga Mbah Marijan dulu meletus yang maha dahsyat, bahkan menimbun Candi Borobudur, Candi Prambanan yang dibangun oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya tadi. Maka oleh Wangsa Isana, kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur yang dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Ada yang dari Kediri? Kediri. Jadi Kerajaan Kediri, ya. Kemudian dulu sempat pecah menjadi dua, bahkan Jenggolo, ya, atau Panjalu dengan Doho. Sebelah barat Sungai Berantas dan sebelah timur Sungai Berantas. Mbaknya yang mana? Sebelah barat atau sebelah timur? Ya. Dulu yang sebelah timur tidak sesubur yang ada di sebelah barat.
maka pun bercocok bersengketa lagi, maka bahkan dulu sampai sempat terstigma orang Ketan Kali sama Kulon Kali tidak boleh menikah. Iya, iya. Sekarang saya kira sekarang sudah boleh, karena sudah ada jembatannya. Kalau dulu kan belum ada jembatannya. Ya, itu stigmanya. Jadi karena perselisihan itu. Karena dulu maksudnya Kertajasa ingin membagi kekuasaan sama kepada anaknya, karena anak laki-lakinya hanya dua, biar tidak selisih. Tetapi setelah itu runtuhnya Kediri karena ada seorang akuwu dari Tumapel yang bernama Tunggul Hamentung Balelo dari Kediri. Dia mendirikan kerajaan dengan nama Kerajaan Singosari di Malang. Singosari runtuh karena ini zamannya Dharmawangsa Teguh yang sedang melaksanakan pesta perkawinan putrinya dengan mengadakan adu jago, pesta adu jago. Dharmawangsa sedang merayakan dan adu jago, diberontak oleh kerajaan Warawari, sekutu dari kerajaan Palembang. Maka terbunuhlah Dharmawangsa Teguh di situ. Hanya ada seorang pemuda yang lolos dari sergapan itu yang bernama Raden Wijaya. Kenal Raden Wijaya yang kelak mendirikan kerajaan Mojopahit, berada di kota Mojokerto. Mojopahit rajanya terakhir siapa? Ada yang tahu? Brawijaya kelima. Mojopahit itu dulu sangat terkenal, apalagi ketika patihnya rajanya Hayam Wuruk, Prabu Hayam Wuruk, patihnya Gajah Mada. Bahkan ini setara dengan kaisar, bukan hanya kerajaan tapi kaisar. Maka dulu hanya ada 3 kaisar yang ditakuti di Asia Tenggara: Sriwijaya, Mongol, dan Majapahit. Sampai ada kerajaan dari Kamboja yang ingin menyatakan diri takluk, tunduk di bawah Majapahit dengan cara dia menyerahkan upeti. Tahu upeti? Pajak sebagai tanda takluk kepada Prabu Brawijaya kelima tadi. Dan bahkan salah satu upetinya adalah putrinya yang cantik bernama Anorawati, dipersembahkan untuk Raja Majapahit agar diperistri oleh Raja Majapahit. Ketika diperistri, mulailah di situ istri-istri yang lainnya yang banyak jumlahnya tadi merasa cemburu dengan kehadiran Anorawati. Biasanya mungkin juga sama, setelah ada yang baru, yang lama terlupakan. Jadi mengakibatkan kecemburuan istri-istrinya yang lain. Kehadiran Anorawati tadi, maka salah satu istri raja yang sedang hamil pun minta cerai. Setelah dicerai, diperistri oleh Aryo Damat. Ini pengikut Laksamana Cheng Ho, tahu? Muslim Chinese Laksamana Cheng Ho yang mendarat di Semarang, Sampokong, Gunung Batu Semarang. Nah, akhirnya anak tadi yang dalam kandungan terlahir di sana, dididik menjadi Islam. Kalau tadi dari keluarga Hindu, karena ini adalah keluarga Islam. Anak itu diberi nama Raden Patah. Ya, demikianlah guys jalan-jalan kita di Keraton Surakarta untuk mengenal lebih dekat tentang Keraton Surakarta. Mudah-mudahan guys kita bisa kembali di sini. Oke, bye bye.